Pagi itu, hutan ajaib diselimuti kabut tipis yang bergerak pelan di antara batang-batang pohon tinggi. Cahaya matahari menyelinap malu-malu, memantul pada dedaunan berkilau dan menciptakan suasana hening yang menenangkan. Tilo si kura-kura melangkah perlahan di jalan setapak yang mulai ia kenal. Namun hari itu, hatinya terasa sedikit berbeda. Ada perasaan Shuliala hutan sedang mempersiapkan sesuatu yang penting untuknya. Sejak menolong para penghuni hutan beberapa hari lalu, Tilo semakin sering menyapa siapapun yang ia temui. Ia tersenyum pada burung yang terbang rendah, mengangguk hormat pada serangga kecil, dan berhenti sejenak ketika mendengar bisikan angin. Ia merasa hutan ajaib bukan lagi tempat asing, melainkan sahabat yang diam-diam membimbingnya. Saat Tilo melangkah semakin dalam, jalan setapak perlahan menghilang. Tanah berubah menjadi lebih lembut, dipenuhi akar-akar pohon besar yang menjalar seperti urat nadi bumi. Udara terasa lebih sejuk, dan suara hutan menjadi lebih sunyi. Tidak ada kicauan burung, hanya detak lembut alam yang seolah bernafas perlahan. Di kejauhan, Tilo melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Sebuah pohon tua berdiri megah di tengah sebuah lingkaran tanah lapang. Batangnya sangat besar, lebih lebar dari apapun yang pernah Tilo lihat. Kulit pohon itu berwarna coklat keperakan, dipenuhi ukiran alami, menyerupai simbol-simbol kuno. Daunnya lebat dan tinggi menjulang, menutupi langit di atasnya. Tanpa sadar, Tilo merasakan dorongan kuat untuk mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, namun penuh makna, seolah tanah di bawah kakinya sedang menguji niatnya. Ketika ia sampai di dekat pohon itu, ia merasakan getaran halus, seperti detak jantung yang pelan dan tua. Akhirnya, kau datang juga, wahai penjelajah kecil. Suara itu terdengar dalam, lambat, dan penuh kebijaksanaan. Tilo terkejut, namun tidak takut. Ia menengadah dan menyadari bahwa suara itu berasal dari pohon tua di hadapannya. Apakah Anda berbicara? Tanya Tilo dengan suara sopan. Pohon itu menggerakkan cabang-cabangnya perlahan, membuat dedaunan berdesir lembut. Ya, Tilo si kura-kura. Aku adalah pohon penjaga rahasia hutan ajaib. Mata Tilo membelalak kagum. Ia pernah mendengar bisikan tentang pohon tua yang mengetahui banyak hal, namun tidak semua makhluk diizinkan bertemu dengannya. Tilo menundukkan kepala dengan hormat. Aku tidak tahu kalau aku diizinkan datang ke sini. Tidak ada yang datang ke sini tanpa alasan, jawab pohon itu tenang. Hutan membawamu kemari karena hatimu siap mendengar. Tilo terdiam. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya kura-kura kecil yang berjalan pelan, belajar dari setiap pertemuan. Namun, di hadapan pohon tua itu, ia merasakan kehangatan yang membuatnya berani untuk jujur. Apa rahasia yang Anda jaga? Tanya Tilo. Akhirnya, pohon tua tertawa pelan. Suaranya seperti kayu yang bergesekan ditiup angin. Rahasia bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Rahasia adalah sesuatu yang harus dipahami. Tilo duduk di akar pohon yang besar dan kokoh. Ia siap mendengarkan, meski belum sepenuhnya mengerti apa yang akan ia pelajari. Pohon tua itu mulai bercerita tentang hutan ajaib, tentang masa-masa ketika hutan masih muda dan penuh cahaya. Ia bercerita tentang makhluk-makhluk yang datang dan pergi, tentang perubahan yang tak terhindarkan, dan tentang keseimbangan yang harus selalu dijaga. Banyak yang datang ke hutan ini mencari kekuatan, kata pohon tua itu. Ada yang ingin menjadi paling cepat, paling kuat, atau paling terkenal. Namun, mereka sering lupa satu hal. Apa itu? Tanya Tilo pelan. Bahwa kebijaksanaan tumbuh perlahan, seperti aku, jawab pohon itu. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerendahan hati. Saat pohon tua itu berbicara, Tilo melihat beanggan-beanggan samar muncul di batang pohon. Bayangan itu memperlihatkan makhluk-makhluk yang pernah datang ke hutan ajaib. Ada yang berlari terlalu cepat hingga tersesat. Ada yang memaksakan kehendak hingga melukai diri sendiri. Dan ada pula yang pergi dengan hati kosong karena tidak mau belajar. Tilo menatap bayangan itu dengan hati bergetar. Ia teringat sungai berkilau, sahabat-sahabat yang ia temui, dan penghuni hutan yang ia tolong. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman itu membentuk dirinya sedikit demi sedikit. Apakah aku sudah cukup bijaksana? Tanya Tilo ragu. Pohon tua itu terdiam sejenak. Kebijaksanaan bukan tentang merasa sudah cukup, katanya akhirnya. Kebijaksanaan adalah kesadaran bahwa kita selalu bisa belajar.
Angin bertiup lembut, dan sebuah biji kecil berkilau jatuh dari dahan pohon, mendarat tepat di depan Tilo. Biji itu memancarkan cahaya hangat. "Ini bukan hadiah," kata pohon tua itu. "Ini adalah amanah. Simpanlah, rawatlah, dan tanamkan pada waktu yang tepat." Tilo memandangi biji itu dengan hati-hati. Ia merasakan kehangatan yang sama seperti ketika ia menyimpan kerikil sungai berkilau. "Apa yang akan tumbuh dari biji ini?" tanyanya. "Itu tergantung pada bagaimana kau menjalani perjalananmu," jawab pohon tua itu. "Biji ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang mencerminkan hatimu." Tilo merasa terharu. Ia menyadari bahwa tanggung jawab ini bukanlah beban, melainkan kepercayaan. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyimpan biji itu di tempat yang aman. Saat Tilo bangkit untuk berpamitan, tanah di sekitar pohon bergetar lembut. Dari balik akar-akar besar, muncul cahaya halus yang membentuk jalan baru. Jalan yang belum pernah Tilo lihat sebelumnya. "Jalan ini akan membawamu ke pelajaran berikutnya," kata pohon tua itu. "Namun ingat, tidak semua rahasia perlu diceritakan. Ada yang cukup disimpan di hati?" Tilo mengangguk. Ia menoleh sekali lagi ke arah pohon tua itu. "Terima kasih," katanya tulus. "Aku akan mengingat pelajaran hari ini." Pohon tua tersenyum, dan dedaunannya berkilau lembut. "Pergilah dengan tenang, Tilo si kura-kura. Langkahmu yang pelan telah membawamu jauh." Tilo melangkah menyusuri jalan baru itu dengan hati yang terasa lebih dalam dan tenang. Ia tidak merasa perlu berlari atau mempercepat langkah. Ia tahu, setiap detik perjalanan adalah bagian dari pembelajaran. Saat matahari mulai naik dan kabut pagi perlahan menghilang, hutan ajaib kembali dipenuhi suara kehidupan. Tilo tersenyum kecil. Ia mungkin masih kura-kura kecil, tetapi kini ia membawa rahasia yang lebih besar dari sekadar cerita. Rahasia tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan perjalanan hidup itu sendiri. Dan di belakangnya, pohon tua penjaga rahasia berdiri diam, menyaksikan langkah kecil Tilo menjauh, yakin bahwa hutan telah mempercayakan rahasianya kepada makhluk yang tepat. Petualangan Tilo si kura-kura di hutan ajaib pun berlanjut. Semakin dalam, semakin bijak, dan semakin penuh makna.